Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kali ini kita akan baca bersama-sama dari bacaan liturgi Minggu 20 Juni 2021, hari Minggu biasa yang ke-12. Saya akan bacakan dulu bacaan-bacaannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 38 ayat 1, lalu ayat 8 hingga 11. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 hingga 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguh, yang baru sudah datang. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat 35 hingga 40. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat-sahabat semuanya, pada bacaan pertama kita melihat bagaimana Tuhan menjawab Ayub. Kita tahu bahwa Ayub mengalami banyak kemalangan di dalam hidupnya. Lalu Ayub mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi demikian? Lalu bukannya Tuhan membebaskan Ayub dari berbagai tantangan hidupnya, tapi pertama-tama Tuhan bertanya, menjawab Ayub lewat pertanyaan. Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika laut membual keluar dari dalam rahim samudera,
Wah, coba bayangkan, Tuhan bertanya kepada Ayub, waktu laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera, siapa yang membendung laut itu hingga laut itu tetap pada tempatnya dan gak membanjiri dunia, daratan, dan manusia? Kenapa bisa begitu, kata Tuhan? Atau Tuhan bilang, ketika aku menetapkan batas palang pintu terhadap awan dan kekelaman, Tuhan seakan-akan menantang Ayub kembali. Kalau kamu begitu bijaksana sehingga bertanya seakan-akan aku ini salah atau kamu itu lebih bijak, coba, kata Tuhan, tunjukkan kebijakanmu. Aku akan bertanya kepadamu, kalau memang kamu yang lebih tahu, siapa yang membendung laut? Siapa yang memberi batas bagi kekelaman di alam raya ini? Dengan kata lain, Tuhan menantang Ayub dengan pertanyaan, memangnya kamu yang lebih tahu? Memangnya kamu yang lebih bijaksana? Bukankah aku yang lebih tahu? Bukankah aku yang lebih bijak dan lebih berkuasa? Pertanyaan Tuhan kepada Ayub ini sejalan dengan pengalaman yang mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk belajar. Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang melewati sebuah danau. Lalu ada taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Yesus tidur di buritan. Lalu murid-muridnya ketakutan. Lalu pertanyaan murid-murid kepada Yesus begini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dengan kata lain, murid-murid itu punya asumsi negatif terhadap Yesus. Sama seperti kita kalau mengalami kemalangan, Ayub tadi ingat, kita mengalami kemalangan, lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Memangnya Engkau tidak peduli lagi pada kami? Engkau tidak mendengar doa-doaku ya? Engkau ingin aku binasa ya? Oke. Asumsi kita terhadap Tuhan itu negatif. Seakan-akan aku lebih tahu, aku lebih cerdas, lebih bijak daripada Tuhan, sehingga aku bisa menerka pikiran Tuhan. Tapi pengalaman di Injil, Yesus memperlihatkan kebalikannya. Pertama-tama Yesus tidur di buritan. Buritan itu bagian perahu yang paling cepat tenggelam kalau ada ketidakseimbangan. Kenapa? Karena di buritan itu tempat yang paling berat, ada kendali perahu. Jadi buritan itu ada dua hal. Satu adalah tempat kendali, dengan kata lain, di mana Yesus berada, di situ dia mengendalikan perahu. Yesus ada di tempat kendali untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa dia sebetulnya berkuasa mengendalikan hidup kita. Tapi yang kedua, buritan itu tempat yang paling mudah tenggelam karena ada kendali sehingga lebih berat. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, kalau sampai perahu ini tenggelam, aku akan tenggelam lebih dahulu daripada kamu. Atau seakan-akan Yesus bilang begini, aku akan mati terlebih dahulu sebelum kamu mati. Yesus pasang badan untuk membiarkan dirinya berada pada risiko yang lebih besar daripada kita. Lalu ini tidak hanya pesan yang diungkapkan dalam keadaan tidur. Yesus membuktikan, dia bangun, lalu dia berseru menghardik badai, tenanglah, kata Yesus. Lalu angin itu reda, danau menjadi teduh. Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia lebih bijak, dia lebih tahu, dan dia berkuasa. Maka gak heran pada bacaan yang kedua kita lihat Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kita ini sebetulnya sudah menjadi manusia baru. Dan apa tanda manusia baru? Paulus memperlihatkan lewat seruan ini, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi dengan kata lain, Paulus memperlihatkan bahwa orang yang baru itu punya cara pandang baru, cara memahami baru, cara hidup baru, karena tahu bahwa Tuhan lebih bijak, Tuhan lebih berkuasa.
Maka lewat bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, kita semua diajak oleh sabda Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru, yang gak perlu takut, yang gak perlu khawatir, karena Dia lebih bijak, Dia lebih tahu, dan Dia memegang kendali atas hidup kita. Dia berkuasa atas semuanya. Semuanya ini memperlihatkan bahwa kita tidak perlu takut, karena Dia yang menjamin, Dia yang bertanggung jawab. Kalau kita hidup di dalam Dia, kalau kita hidup di dalam kebenaran dengan tulus mencari Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang pegang kendali, Dia yang menyediakan dirinya sendiri agar kita tidak binasa karena Dia ada di buritan, dan Dia yang berseru kepada badai, diam, tenanglah. Kalau hari ini kita menghadapi berbagai badai dan tantangan hidup, percayakan pada Yesus, karena Dia sanggup berdiri dan berseru kepada badai hidup kita, tenanglah, maka semuanya menjadi teduh. Inilah alasan bagi kita untuk tidak perlu takut, karena Dia sungguh bisa dipercaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.